Pajak naik, pendidikan tertekan. Kemana uang negara mengalir? Rakyat bayar pajak, tapi siapa yang menikmati? Pajak adalah darah bagi sebuah negara. Dari pajak, jalan dibangun. Dari pajak, sekolah didirikan. Dari pajak, rumah sakit beroperasi. Tetapi, pertanyaan yang mulai muncul di tengah masyarakat adalah, jika rakyat terus membayar pajak, mengapa masih banyak masalah mendasar yang belum terselesaikan? Mengapa kualitas pendidikan masih menjadi sorotan? Mengapa kesejahteraan guru masih menjadi perdebatan? Dan yang paling penting, apakah uang negara benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang berkualitas? Setiap tahun, negara mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber. Pajak menjadi kontributor utama. Masyarakat menerima kewajiban tersebut karena percaya bahwa uang yang mereka bayarkan akan kembali dalam bentuk kesejahteraan. Namun di lapangan, banyak warga yang merasa manfaatnya belum sebanding. Biaya hidup meningkat, lapangan kerja belum merata, kualitas layanan publik masih bervariasi. Disinilah muncul krisis kepercayaan. Bukan karena rakyat tidak mau membayar pajak, tetapi karena rakyat ingin melihat hasil nyata dari uang yang mereka setorkan. Jika sebuah bangsa ingin maju, investasi terbesar harus berada pada manusia. Dan manusia dibentuk melalui pendidikan. Guru menjadi ujung tombak. Sayangnya, diskusi mengenai kesejahteraan guru terus muncul dari tahun ke tahun. Banyak pihak berpendapat bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak mungkin tercapai tanpa peningkatan kualitas hidup tenaga pendidik. Guru yang sejahtera memiliki kesempatan lebih besar untuk fokus pada pembelajaran. Guru yang dihargai akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya. Karena itu, setiap kebijakan anggaran yang menyentuh sektor pendidikan selalu menjadi perhatian publik. Masalah utama sebenarnya bukan hanya besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut digunakan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak negara gagal berkembang bukan karena kekurangan uang, melainkan karena kebocoran, inefisiensi, birokrasi yang berbelit, dan praktik korupsi. Setiap rupiah yang bocor adalah hak rakyat yang hilang. Setiap proyek yang di-markup adalah sekolah yang tidak jadi diperbaiki. Setiap penyalahgunaan anggaran adalah pelayanan publik yang tidak pernah sampai kepada masyarakat. Dalam banyak diskusi publik muncul istilah oligarki, yaitu kondisi ketika kekuatan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Masyarakat khawatir jika kebijakan negara lebih menguntungkan kelompok yang memiliki akses besar terhadap kekuasaan dibandingkan rakyat biasa. Terlepas dari perdebatan politik yang ada, satu prinsip tetap berlaku. Negara yang sehat harus memastikan kesempatan ekonomi terbuka bagi semua warga, bukan hanya bagi mereka yang memiliki modal dan kedekatan kekuasaan. Solusinya bukan sekedar menaikkan atau menurunkan pajak. Solusinya adalah transparansi, akuntabilitas, pengawasan publik, digitalisasi anggaran, penegakan hukum yang konsisten, dan evaluasi program berdasarkan manfaat nyata bagi rakyat. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan, karena uang negara pada dasarnya adalah uang rakyat. Rakyat tidak menuntut kemewahan, rakyat hanya ingin keadilan. Mereka ingin melihat pajak yang dibayarkan kembali dalam bentuk pendidikan yang berkualitas,
pelayanan kesehatan yang layak, lapangan kerja yang terbuka, dan masa depan yang lebih baik. Karena negara yang kuat bukan dibangun dari besarnya pajak, tetapi dari besarnya kepercayaan rakyat kepada negara. Jika Anda setuju bahwa uang rakyat harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, tekan like, subscribe untuk diskusi kritis tentang ekonomi, pendidikan, sejarah, dan kebijakan publik. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Menurut Anda, sektor apa yang harus menjadi prioritas utama anggaran negara? Pendidikan, kesehatan, pertahanan, infrastruktur, lapangan kerja? Tulis pilihan dan alasannya di kolom komentar. Mari berdiskusi dengan data dan saling menghormati. Demikian kura-kura, tagar Lambi Sundel.